Pasien positif COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Di pekan pertama Januari 2021, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta telah terisi hampir 4.000 pasien. Hari ini Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi virus corona menggunakan vaksin Sinovac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini kami akan membuat video dengan tema profesionalisme ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui WOG, Whole of Government. Di sini kami mengambil best practice tentang vaksinasi COVID-19 yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Dan sebelumnya perkenalkanlah kami kelompok 2, Ketua Bapak Samsul Hidayat, anggota Ibu Desi Rismayanti, Ibu Ai Eka Yuliani, Ibu Fitri Yantika, dan Ibu Melia Ahsan Sunaria. Saya sebagai ASN sudah melakukan vaksinasi karena tugas kami melayani masyarakat dan harus tetap sehat. Dengan melakukan vaksinasi, setidaknya kita berikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19. Saya berharap seluruh masyarakat mau melakukan vaksinasi. Jadi, tunggu apa lagi? Menurut saya sudah, karena pada penyelenggaraannya mulai dari pengadaan vaksin sampai dengan pemakaian vaksin melibatkan banyak instansi. Contohnya pengadaan vaksin ditangani oleh Kementerian Kesehatan Pusat. Selanjutnya Kementerian Kesehatan Pusat berkoordinasi lagi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan untuk mendata lansia dan tenaga kependidikan yang akan ditetapkan sebagai prioritas penerima vaksin COVID-19 ini. Selanjutnya di tingkat bawah, koordinasi dilakukan antara pihak pemerintah kecamatan dengan pihak puskesmas dan UPTD pendidikan untuk memanggil penerima vaksin prioritas tersebut. Jadi, menurut saya penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 ini terbukti sebagai salah satu bentuk perekat dan pemersatu bangsa. Bisa dibayangkan, jika dalam pelaksanaan koordinasi ini masing-masing pihak mengedepankan ego sektoral masing-masing, maka akibatnya bukan hanya tidak terlaksananya vaksinasi COVID-19 ini, tapi juga mengancam persatuan dan kesatuan. Awalnya, oleh instansi pemerintah dilakukan pendataan, lalu penetapan jadwal dan fasilitas penyelenggara kesehatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Setelah itu diinformasikanlah kepada semua masyarakat. Nah, saat melakukan vaksinasi harus melalui 4 alur meja. Peraturan ini tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK-02-02-4-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Alurnya, pada meja pertama, petugas memastikan para penerima vaksin menunjukkan nomor tiket elektronik atau KTP untuk verifikasi sesuai dengan tanggal pelayanan yang telah ditentukan. Pada meja kedua, petugas kesehatan melakukan anamnesa, yaitu melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Selanjutnya, data screening itu diinput, lalu nanti akan muncul rekomendasi hasil perihal sasaran penerima dapat lantas diberi vaksin atau tidak atau harus ditunda. Nah, pada meja ketiga itu tempat dilakukannya penyuntikan vaksin. Nah, pada meja keempat petugas itu mempersilahkan untuk menunggu 30 menit sebagai antipasi apabila ada kejadian ikutan pasca imunitas.
Semua itu sudah terlaksana dengan baik. Tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, teratur, dan penuh dengan disiplin sesuai dengan protokol kesehatan. Ada 5 indikator keberhasilan program vaksin COVID-19 ini. Yang pertama itu ada relative advantage, yaitu persepsi masyarakat terhadap vaksin ini sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan kedepannya terkait virus COVID-19 ini. Yang kedua adalah compatibility. Compatibility itu adalah bisa diperlihatkan dengan sertifikat halal dan juga izin edar dari BPOM. Itu juga akan menciptakan stigma positif dari masyarakat. Yang ketiga adalah complexity. Semakin sederhananya proses pelaksanaan program vaksinasi COVID ini, maka semakin cepat juga terdistribusikan ke seluruh provinsi dan juga bisa sampai ke masyarakat. Karena semakin kompleks program ini, maka dijamin masyarakat akan memandang negatif terkait program ini. Selanjutnya adalah trialability. Nah, trialability ini bisa dilihat dari 2 jenis. Yang pertama secara tidak langsung, yang kedua adalah secara langsung. Secara tidak langsung itu dengan cara melihat orang lain terlebih dahulu, kemudian secara langsung itu melakukan vaksin secara sendiri seperti itu. Makanya waktu awal adanya vaksin ini, Presiden Joko Widodo melakukan vaksin terlebih dahulu hanya semata-mata untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa manfaat dari program vaksinasi COVID-19 ini bisa mengurangi dan juga menghilangkan virus COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah observability, yaitu orang lain yang belum divaksin melihat orang lain yang sudah divaksin 2 kali seperti itu. Jika tidak terjadi apa-apa, ya berarti vaksin itu berhasil dimasukkan ke tubuh manusia seperti itu. Demikian persembahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci keberhasilan seorang ASN di bidang pertanian adalah pelayanan publik yang prima, agar petani bisa mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Oleh karena itu, quotes dari saya adalah, rangkulah petani seperti kau merangkul orang yang kau sayangi. Niscaya kau akan mendapatkan kepuasan diri dari senyuman tulus petani karena kebahagiaan yang kau beri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rismayanti, NDH 8, CPNS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Jadi, ASN bukan hanya sekedar keinginan, tapi sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Sang Pencipta, diri sendiri, dan negara. Melaksanakan tugas sesuai fungsinya, tadi kali ini kita dituntut untuk inovatif dan
capable, nasionalis, tepat guna, inovatif, dan komunikatif. Itu ASN menurutku. Terima kasih. Wassalamualaikum